Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabik pun, hai, apa kabar hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang vitikultur dan kita akan mempelajari tentang tempat tumbuh hutan. Seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan kita akan menyampaikan capaian pembelajaran yang ingin kita raih pada hari ini. Capaian pembelajaran yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang tempat tumbuh hutan dan mahasiswa mampu membedakan antara lahan dan tempat tumbuh. Bagaimana? Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Kita akan mulai dengan definisi terlebih dahulu. Tempat tumbuh hutan biasanya didefinisikan sebagai sebuah tempat yang dipandang dari segi faktor-faktor ekologinya mempunyai kemampuan untuk menghasilkan hutan atau vegetasi lainnya. Tempat tumbuh hutan juga merupakan gabungan kondisi biotik, iklim, dan tanah yang terdapat pada suatu tempat. Tanah sendiri didefinisikan sebagai suatu material atau benda alami yang proses pembentukannya dipengaruhi oleh bahan induk, kemudian dikombinasikan dengan iklim, ada makhluk hidup atau organisme baik vegetasi maupun fauna, kemudian waktu, dan aktivitas manusia. Kualitas tempat tumbuh, biasa kita sebut juga dengan bonita, adalah suatu resultante dari banyak faktor lingkungan. Antara lain adalah kedalaman, jenis dan tekstur tanah, karakteristik profil, komposisi mineral, kecuraman lereng, panjang dan arah lereng, iklim mikro, dan lain-lain. Kondisi tapak yang sering dipakai sebagai pedoman dalam penetapan jenis tanaman, tanam, dan takdir hasil yang akan dicapai. Jadi, kita perlu mengetahui kualitas tempat tumbuh untuk mengetahui hasil yang akan kita peroleh ketika kita telah melakukan penanaman. Untuk itu, kita harus melakukan evaluasi tempat tumbuh. Evaluasi tempat tumbuh bisa dilakukan dengan dua metode, metode langsung atau direct method dan metode tidak langsung. Metode langsung sendiri dilakukan dengan mengetahui komponen dari tanah hutan, antara lain seperti fisik dan sifat kimia, dengan dilakukan pengamatan langsung. Jadi kita langsung mengambil sampel, kemudian kita bawa ke laboratorium, sehingga kita langsung mengetahui kualitas dari tanah atau tempat tumbuh dari tapak yang akan kita tanami tersebut. Ada cara lain, yaitu dengan cara menumbuhkan tanaman pada lokasi tempat tumbuh dengan jenis tertentu dan jangka waktu tertentu. Kemudian kita bandingkan dengan tabel hasil pergerakan yang telah ada. Nah, tapi sayangnya cara ini hanya bisa dilakukan bila kita sudah mempunyai tabel bandingan tersebut. Jadi, dengan begitu kita bisa melihat apakah pada waktu tertentu bisa mencapai seperti yang sudah pernah diukur sebelumnya. Lalu ada metode tidak langsung. Metode tidak langsung itu kita akan menggunakan indeks tempat tumbuh, yaitu data dari satu plot digunakan dalam pembuatan tabel hasil normal ya. Di sana kita menggunakan data umur dan tinggi total setiap pohon. Lalu ada pendekatan vegetasi dengan melihat bagaimana vegetasi tertentu tumbuh di tapak tersebut. Pendekatan lingkungan, kita melihat ada bagaimana tumbuhan bawahnya, bagaimana fauna, burung dan sebagainya tumbuh di sana, begitu ya. Apakah semuanya baik, figurnya baik, kualitasnya baik, gitu. Baru kemudian kita melakukan pendekatan untuk melihat atau menghitung kualitas tempat tumbuh tersebut. Nah, pengukuran bonita juga dilakukan dengan metode tidak langsung. Adalah variabel yang dibutuhkan umur, yang variabel yang dibutuhkannya adalah umur dan peninggi, yaitu rata-rata tinggi dari 100 pohon tertinggi yang tersebar merata dalam areal 1 hektar. Ya. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang jarak tanam. Mengapa jarak tanam harus diatur? Mengapa jarak tanam perlu diperhitungkan dengan tepat, gitu ya? Mengapa kita harus mengetahui dengan tepat berapa jarak tanam yang akan kita gunakan ketika kita akan menanam suatu spesies tertentu? Ada alasannya. Nah, kita akan kupas satu persatu alasan mengapa jarak tanam ini harus betul-betul kita pertimbangkan dengan baik sebelum kita menanam. Yang pertama adalah supaya tanah segera tertutup. Jarak tanam harus disesuaikan dengan kecepatan tumbuh spesies yang akan kita tanam. Kalau misalnya jarak tanamnya rapat, maka permukaan tanah akan cepat tertutup. Dengan demikian, tanah akan terlindungi dari erosi dan juga menghambat pertumbuhan gulma.
Jadi ini perlu sekali dipikirkan pada awal-awal pertumbuhan tanaman. Kemudian yang kedua adalah tujuan penanaman. Jarak tanam itu harus disesuaikan eh, dengan tujuan kita, bagaimana caranya agar usaha penanaman yang kita lakukan itu akan menguntungkan. Misalnya, apabila kita membuat tanaman untuk penghasil energi atau dengan teknik pangkas, gitu, maka jarak tanamnya bisa rapat. Tapi apabila kita memang menanam untuk tujuan usaha pertukangan yang membutuhkan diameter yang besar, maka kita tentu harus memberikan jarak tanam yang lebih besar sehingga tanaman itu memiliki ruang tumbuh yang lebih baik. Selanjutnya adalah tergantung pada sifat-sifat pohon yang ditanam. Maksudnya begini, jarak tanam itu juga disesuaikan dengan sifat spesies yang ditanam. Misalnya, spesies cepat tumbuh yang tajuknya lebar, perakarannya dangkal dan lebar, maka jarak tanamnya harus lebar dibandingkan dengan spesies yang sifatnya sebaliknya. Bila ditanam pada jarak tanam yang rapat, maka pemeliharaan atau penjarangan harus direncanakan dengan sangat cermat. Ya, jadi sifat spesies pohon yang akan kita tanam pun akan mempengaruhi berapa jarak tanam yang akan kita gunakan. Kemudian kesuburan tanah. Kesuburan tanah akan mempengaruhi sekali pertumbuhan tanaman. Tanah yang subur tentunya akan menyebabkan pertumbuhan tanaman akan sangat baik dan cepat. Nah, karena itu kalau misalnya tanahnya subur, kita bisa menerapkan jarak tanam yang lebar gitu. Tapi kalau misalnya tanahnya kurang subur, maka jarak tanamnya tuh harus lebih rapat. Sehingga nanti tentunya berkesesuaian dengan tujuan pertama tadi ya, supaya tanah itu cepat tertutup sehingga dia terlindungi, tidak terjadi erosi dan juga mengurangi tumbuhnya gulma sebagai pesaing dari tanaman utama yang kita tanam. Kemudian jarak tanam juga akan mempengaruhi kualitas batang pohon yang diinginkan. Seperti saya sampaikan tadi, kalau kita ingin memiliki pohon dengan diameter yang besar, maka jaraknya harus lebih lebar. Karena diameter batang itu adalah fungsi dari jarak tanam. Bila kita menginginkan tanaman dengan diameter yang tidak terlalu besar, gitu ya, yang ramping begitu, maka jarak tanamnya bisa lebih rapat. Misalnya, untuk tanaman-tanaman atau pohon yang akan digunakan untuk pulp and paper, dia tidak membutuhkan diameter yang besar. Maka itu kita bisa tanam dengan lebih rapat. Dibandingkan misalnya tanaman jati yang memang kita akan gunakan untuk untuk suatu kualitas kayu bangunan atau furniture yang membutuhkan ukuran yang besar, maka kita tentunya harus menyiapkan uang tanam atau jarak tanam yang lebih lebar. Nah, yang selanjutnya adalah kenapa sih gitu ya? Kalau memang tadi kita sudah tahu sebetulnya loh, tujuan penanaman itu adalah misalnya mendapatkan kayu pertukangan atau mendapatkan kayu hanya untuk pulp dan paper, atau kemudian memang tanahnya itu kurang subur dan sebagainya, tapi mengapa kita biasanya tetap dianjurkan untuk bertanam dengan jarak tanam yang rapat pada awalnya, kemudian dengan penjarangan perlahan-lahan akan kita kurangi sehingga sampai pada jarak tanam ideal. Nah, itu kenapa ya kita tetap harus melakukan hal itu? Nah, itu karena sebetulnya yang pertama untuk mengurangi tempat terbuka. Tempat terbuka biasanya akan merangsang perkembangan tumbuhan liar atau sering disebut gulma atau yang lainnya. Misalnya ada jenis-jenis lain yang lebih invasif yang bisa tumbuh di antara maksud saya pada apa namanya antara tanaman begitu ya. Yang itu menyebabkan persaingan bagi tanaman utama kita untuk tumbuh dan berkembang. Untuk tanaman yang sifatnya intoleran, ada kecenderungan bahwa bila tanaman tersebut tumbuh di tempat terbuka, maka pertumbuhan pertunasan lateralnya akan lebih cepat. Jadi batang bebas cabangnya menjadi pendek. Sebaliknya perkembangan diameternya cepat. Tetapi bentuk batangnya mengerucut gitu ya. Jadi stem from papernya tidak silindris sehingga kurang bagus. Ini juga harus dipertimbangkan. Jadi biasanya untuk yang bagian awal ketika kita untuk tanaman intoleran ya, kita memang buat lebih rapat dulu, untuk kemudian berlahan-lahan kita kurangi begitu, untuk sebagai suatu modifikasi dari bentuk, untuk mengurangi mengurangi cabang sehingga bebas cabangnya lebih tinggi dan sebagainya. Kemudian untuk jenis toleran, di mana di tempat terbuka pertumbuhan awalnya akan terhambat. Jadi
dengan rapat, kalau kita buat lebih rapat, maka mereka akan saling menaungi, maka pertumbuhannya akan lebih baik. Lama-kelamaan, ketika dia sudah lebih survive, begitu pertahanan terhadap sinar matahari meningkat, maka pertumbuhannya juga akan lebih baik apabila kita melakukan pencegahan. Oke, selanjutnya ya, ini ada contoh kasus nih pada jati atau Tectona grandis. Ya, kita ketahui bahwa jati ini sifatnya intoleran, tajuknya lebar, kemudian ditujukan untuk kayu perkakas, sehingga dituntut mempunyai kualitas batang yang bagus dengan diameter besar, dengan batang bebas cabang yang tinggi. Nah, untuk itu, kalau jarak tanam awalnya harus tidak rapat begitu, maka dia akan seperti tadi percabangannya akan banyak. Karenanya pada awalnya biasanya jarak tanam itu kita buat rapat untuk maju pertumbuhan tinggi. Jadi tinggi dulu, persaingan dalam menuntut sinar matahari menyebabkan pohon itu akan meninggi lebih dahulu. Nah, jati sendiri kan termasuk tanaman intoleran ya, maka dengan jarak tanam yang rapat akan memacu terjadinya pruning alami. Dan ini akan memperbaiki kualitas batang, di mana batang bebas cabangnya itu akan lebih panjang atau lebih tinggi. Jadi ini adalah salah satu modifikasi dalam penerapan teknik vitikultur. Kita tanam rapat dulu supaya kita mencapai bebas cabang dan tinggi yang kita inginkan, baru kemudian kita akan melakukan penjarangan untuk memacu pertumbuhan diameter. Ya, jadi selanjutnya itu adalah memacu pertumbuhan diameternya dengan membuat penjarangan yang menyebabkan jarak antar tanaman atau pohon itu menjadi lebih lebar. Diameter seperti tadi sudah saya sampaikan, diameter adalah fungsi dari jarak tanam. Nah, lain-lainnya lagi sih kalau kita melakukan penjarangan, maka akan mendapatkan hasil antara ya dari tebangan penjarangan. Kemudian dengan pembukaan tajuk yang berangsur-angsur tersebut, maka berlahan-lahan kita akan mencapai diameter yang diinginkan. Nah, sekarang bagaimana nih kalau sejak awal jarak tanamnya itu sudah lebar? Bila pohon jati ditanam dengan jarak tanam yang lebar, tanaman cenderung menggunakan faktor luar untuk membentuk tajuk lebar. Sehingga tanaman jadi menjadi gemuk, diameternya besar, tetapi percabangannya jadi banyak. Sehingga batang bebas cabangnya itu menjadi pendek. Ya, akibatnya kualitas batangnya menjadi jelek. Karena Anda tahu kan, kalau misalnya terlalu banyak cabang, kemudian menyebabkan mata kayu, maka akan menurunkan kualitas dari kayu tersebut. Nah, itulah sebabnya pada penanaman jati, jarak tanam awalnya sebaiknya rapat, kemudian secara berlahan-lahan dibuka atau dijarangkan. Sehingga akhirnya jarak tanamnya itu bisa mencapai 10 kali 10 meter atau hanya sekitar 100 batang per hektar pada akhir daunnya. Baiklah, demikianlah perkuliahan kita pada hari ini tentang tempat tumbuh dan jarak tanam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat Anda pahami dan dimengerti. Saya sudah menyiapkan bahan ajar di Tiklas dan Siakadu, bisa Anda unduh untuk kemudian Anda pelajari. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung Anda sampaikan di Tiklas dan Siakadu, ataupun kita akan bahas di pekan yang akan datang. Jangan lupa untuk tetap semangat dan sehat, menjaga protokol kesehatan. Sampai berjumpa lagi pekan depan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.